Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihil kiram. Ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani wa sairil awliya'illah wal awliya'itis'a wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asadidina wa muallimina Adawil hukukil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hada khususan ila man fataha hadil qaryah wa khususan ila mu'allif hadal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita sampai bab 15 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Al-babu tawiki kubab al-khamisu asyara kang kaping 15. Iku fi fadilati sunani tetep ing dalem nutur kautamane pira-pira salat sunnah. Bab 15 ini menerangkan tentang keutamaan sholat sunnah. Jadi sunnah itu apa sih sunnah itu? Sunnah itu menurut arti bahasa, menurut terjemah bahasa itu adalah jalan yang lurus. Menurut arti bahasa, menurut ilmu hadis, yang dimaksud sunnah itu adalah ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriran. Segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi, baik berupa ucapan, perbuatan atau ketetapan, itu namanya sunnah. Dalam perspektif ilmu fikih, sunnah itu adalah perbuatan yang bila dilakukan berpahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Beto-beto gitu. Ya memang begitu. Memang begitu. Jadi jangan kok terus ono wong kondo ini sunnatullah. Apa artinya sunnatullah? Masa nek dilakoni oleh ganjaran, nek ditinggal gak dosa. Masa begitu kan enggak? Nah, jadi apa itu ya? Dalam ilmu tata bahasa Arab kita menerjemah sesuatu itu harus melihat konteksnya, konteks kajian. Dalam bab ini yang dimaksud sunnah adalah yang bila dilakukan berpahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Semua hal yang sunnah
itu tidak akan pernah bisa mengalahkan sesuatu yang wajib. Jadi jangan dibalik. Ana wong gethu nglakoni sunnah tapi sembrono urusan wajib, itu salah itu. Dalam kitab Hikam, Syekh Ibnu Athaillah itu menyatakan begini. Min alamati ittiba'il hawa al-musyara'atu ilan nawafilil khairat wa takasulu bil qiyami anil wajibat. Sebagian dari tanda seseorang itu mengikuti hawa. Hawa itu kesenangan. Hawa nafsu itu kesenangan nafsu. Sebagian tanda seseorang itu mengikuti hawa adalah bersemangat ketika melakukan ibadah sunnah, tetapi bermalas-malasan ketika melakukan ibadah yang wajib. Wetu nglakoni sunnah tapi wajibnya ya dilakoni tapi asal-asalan, itu termasuk tanda mengikuti hawa. Nafsu itu tidak bisa diterjemah hawa nafsu, tidak bisa. Jadi nafsu itu pasukannya banyak. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang baik, nafsu yang baik itu terkelompokkan dari nafsul mulhimah, mutmainah dan seterusnya itu. Contohnya sabar, ikhlas, ridho, qanaah, syukur, tawakal, ikhlas, tawadhu. Itu pasukan dari nafsu yang baik. Pasukan nafsu yang jelek banyak juga. Contohnya ghadab, laum, syahwat, riya, ujub, takabur, hawa. Nah, hawa itu berarti salah satu dari pasukannya nafsu. Artinya hawa kesenangan. Kalau syahwat artinya keinginan. Jadi sebagian tanda seseorang itu mengikuti kesenangan nafsu adalah nek nglakoni ibadah sunnah gedhu, tapi nek nglakoni ibadah wajib asal-asalan. Contohnya napa? Wakeh. Banyak sekali contoh. Panjenengan bar sowan ning kiai terus diijazahi bar subuh maca Fatihah 41 iki gampang rezeki. Akhire bar sembahyang subuh gedhu maca Fatihah. Sembahyang subuhnya cepet. Nah, ini kan aneh ini jadi. Betul enggak? Contoh meleh. Baca Fatihah ketika sholat hukumnya apa? Apa hukumnya? Wajib. Baca surat setelah Fatihah hukumnya apa? Kok ngedhu maca sing sunah timbangane maca Fatihah termasuk? Nah, ini tidak banyak orang paham begini. Makanya kiai-kiai kuno itu nek maca itu tidak pernah dawa-dawa. Liyane kuliah karo kulhu ina atau ina wis ngono wae. Betul. Jadi dalilnya seperti itu. Maka jangan sampai kita ini ngedhu nglakoni sing sunnah tapi ngeremehke barang sing wajib. Itu padha karo buang tumpeng luru upo. Paham jenengan? Buang tumpeng luru apa luru niku napa? Wong ana tumpeng dibuang, ana upo digoleki. Lah adapun ibadah sunnah itu adalah berfungsi menguatkan ibadah yang wajib. Berfungsi menguatkan ibadah yang wajib. Dalam sebuah hadis, ana rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ara'aitu in sholaitul maktubatil khamsu wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa ahramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah? Qala na'am. Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Aku ini melakukan sholat 5 waktu, puasa Ramadan,
melakukan yang halal dan meninggalkan yang haram. Hanya itu saja. Apakah aku ini masuk surga? Sembayangi mek 5 waktu, posone mek Ramadan. Ngelakoni sing halal, ninggal sing haram. Sunah-sunah ora dilakoni blas. Apakah aku ini akan masuk surga? Apa kata Rasulullah? Naam, surga. Enak toh? Wis enak, wis melok aliran iki mawon lah, enteng-entengan nih. Cuman yang jadi masalah begini. Itu kalau sholat kita baik, kalau puasa kita baik, melakukan sesuatu yang halal, meninggalkan yang haram. Lah kula njenengan iki kan dicampur, sing halal ya dilakoni, sing haram ya. Buktine napa? Sedekah ya dilakoni, undat-undat ya dilakoni. Nggih mboten? Mesem ya dilakoni, mecucu ya. Kan dicampur kan? Nulungi wong ya dilakoni, ngrasani wong ya dilakoni. Lah ini problem kita. Sudahlah, kalau kita melakukan yang wajib saja, sing penting gak ngelakoni dosa, beres. Lakukan yang wajib saja, sing penting ojo ngelakoni itu, beres sudah. Masalahnya kan kita itu rutin melakukan dosa kan begitu, itu problemnya. Problemnya di situ. Ya gak ono gawene iso suudzon karo tanggane. Lah kan aneh. Gak ono gawene iso kudu muring-muring karo bojone. Ini kan termasuk dosa-dosa yang kita lakukan. Lah karena kita itu sering melakukan dosa, maka perbanyaklah ibadah sunnah untuk mengurangi bobot dosa kita, untuk menutupi kekurangan di dalam ibadah wajib yang kita lakukan. Nah itu fungsinya sunnah itu di situ. Pun kula njenengan niku nek kita mau teliti betul, jane ngono luwih akeh nglakoni dosa timbang nglakoni ibadah. Kalau kita teliti betul, kalau kita teliti. Dadi apes-apese wong niku nek rumangsa gak duwe dosa, niku apes-apese wong. Berarti dia tidak punya ilmu untuk mengoreksi dirinya sendiri, kan begitu. Jadi kalau kita sebenarnya mau meneliti betul, yang terbanyak itu dosa kita sebenarnya. Tiap harinya itu kita banyak melakukan dosa. Hadis pertama. Qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manutawi sapa wong iku salat sapa man fil yaumi ing dalem sedina walailatin lan sewengi. Isna sarota rolas apane rakaatan rakaati tatauan krana amrih kesunatan. Banallahu maka bangun sapa Allah Gusti Allah lahu keduwe man baitan ing omah fil jannati ing dalem swarga. Barang siapa melakukan salat sunnah dalam sehari semalam 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan rumah baginya di surga, dikek omah ning swarga. Salat sunnah sehari semalam 12 rakaat. Salat sunnah apa yang dimaksud? Dalam kitab Bulughul Maram diterangkan. Salat sunnah yang dimaksud adalah salat yang mengiringi salat wajib. Berarti salat apa? Salat sunnah rawatib. Rawatib apa? Dalam kitab Bulughul Maram itu diterangkan. Yang pertama 4 rakaat sebelum zuhur. Yang kedua 2 rakaat setelah zuhur. Yang ketiga 2 rakaat setelah maghrib. Pinten bonan? 4 rakaat sebelum zuhur,
2 rakaat setelah zuhur berapa? 6. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib 8. 2 rakaat setelah isya berapa? 10. 2 rakaat sebelum subuh 12. Nggih, sampean eling-eling nggih. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Niki kemudian disebut sunnah muakkadah. Sunnah yang dikuatkan. Adapun waktu-waktu yang makruh melakukan sholat, ini kula jangan hendaknya mengetahui ini. Bahkan ada beberapa waktu disebut waktu yang makruh tahrim. Makruh tahrim itu makruh yang mendekati haram. Tahrim namanya. Kapan itu sholat sunnah yang dilaksanakan setelah subuh? Yang kedua, ketika matahari tepat di atas kepala. Yang ketiga, sebelum maghrib atau setelah asar. Ini makruh, bahkan makruh tahrim. Waktunya waktu yang makruh tahrim untuk melakukan sholat sunnah. Nggih. Mangane jenengan tahu tumon bar subuh ana wong salat ora ana, mboten wonten. Lah sing aneh sadurunge maghrib ana wong salat. Lah itu juga aneh. Aneh itu kan? Aneh, padahal itu waktu yang makruh tahrim. Nggih, mau gak ngaji tetep ora ngerti ngene. Jadi kalau saya kalau rutinan ngaji maghrib itu biasanya sebelum maghrib saya sudah datang itu. Saya tidak melakukan sholat sunnah. Bahkan sholat tahiyatul masjid saja saya tidak melakukan. Padahal ada ulama yang memperbolehkan itu. Untuk tahiyatul masjid boleh. Tapi kalau untuk rawatib itu makruh tahrim. Ada pendapat itu. Tapi saya ini tidak. Karena waktu yang makruh tahrim. Jadi yang saya lakukan langsung masuk masjid, membaca baqiyatus sholihat, duduk kemudian niat iktikaf, berzikir dan berdoa. Karena itu justru sunnah. Jadi daripada melakukan sesuatu yang berhukum makruh, lebih baik melakukan sesuatu yang berhukum sunnah. Kan begitu pertimbangan. Apa baqiyatus sholihat itu? Membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Panjenengan budal nang masjid, budale telat. Contone ngoten. Begitu mlebu masjid wis qomat. Kan tidak mungkin sholat tahiyatul masjid, tidak mungkin sholat qobliyah. Contohnya begitu. Cukup digantikan dengan membaca al-baqiyatus sholihat. Itu sama dengan melakukan sholat-sholat sunnah, ya tahiyatul masjid, ya qobliyah. Digantikan dengan al-baqiyatus sholihat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu keterangan. Jadi surah Qober digantikan dengan itu. Panjenengan dilalah ono hal yang penting sehingga harus masuk masjid. Harus masuk masjid mamane. Urusan dandani listrik apa-apa. Mlebu masjid sunnah sholat tahiyatul masjid, kan begitu. Ora kober wong celanane kantor, wudu ya ora kober,
cukup digantikan membaca al-baqiyatus sholihat. Itu sama halnya mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Demikian pula ketika matahari tepat di atas kepala kita, pas azan niku makruh tahrim, hindari sholat waktu itu. Tunggu bergeser sedikit, walaupun mungkin cuma setengah menit, itu sudah lepas dari waktu yang makruh. Gampangannya azane rampung lah, azane rampung, sudah silahkan sholat. Itu sudah bergeser matahari. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah, dan seterusnya. Kalau di masjid kami di kampung itu beradzan maghrib itu naik pujian paling mek rong bait langsung qomat. Karena memang disarankan untuk tidak sholat di situ. Itu waktu yang makruh tahrim, cukup berdoa saja. Mandi-mandine donga nggih. Ma bainal adzan wal iqamah du'aun mustajab. Antaranya adzan dan iqamah itu doa mustajab. Gitu. Nah, orang yang melakukan sholat rawatib 12 rakaat, maka baginya akan dibangunkan rumah oleh Allah di surga. Waqala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku salat sapa man qoblal fajri sedurunge fajar, rakaataini 2 rakaat, wa qabla dhuhri lan sedurunge dhuhur arba'an 4 rakaat, wa ba'daha lan sa'use dhuhur arba'an 4 rakaat, wa arba'an qoblal asri lan 4 rakaat sedurunge asar, dakhalal jannah melbu swargane Gusti Allah. Hadis yang lain menyatakan begini. Barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, 2 wa qabla dhuhri arba'an 4 rakaat sebelum zuhur. Berarti berapa? 4 tambah 2 6. Wa ba'daha arba'an 4 rakaat lagi setelah zuhur. Berapa? 10. Wa arba'an qablal asri dan 4 rakaat sebelum asar. Berarti berapa? 14. Dakhalal jannah, maka masuk surganya Allah. Jadi hadis niku wakeh. Tadi mengatakan 12, sekarang mengatakan 14, tapi beda-beda fadilahnya, beda-beda. Orang yang melakukan 14 rakaat ini dimudahkan Allah masuk surga. Yang melakukan 12 dibangunkan rumah di surga. Hadis yang lain Rasulullah mengatakan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dilakukan di pagi hari itu lebih utama daripada dunia dan isi. Ini dimaksud sholat qobliyah subuh. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih utama daripada dunia beserta isi. Sekarang lagi rame sholat ketika matahari terbit. Sholat apa namanya? Sholat apa namanya? Sholat isyraq. Bagaimana hukumnya sholat isyraq itu? Katanya habis subuh itu waktu yang makruh tahrim. Makruhnya sholat setelah subuh itu sampai dengan matahari terbit. Adapun sholat isyraq itu sholat yang dilakukan ketika matahari telah terbit. Apa keutamaannya? Keutamaan yang didapatkan adalah dengan dilakukan secara berurutan. Sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir
sampai matahari terbit. Setelah itu ditutup dengan sholat 2 rakaat. Ngoten nurutane ngoten nggih. Jadi sholat subuh terus wiridan sampai matahari terbit baru sholat 2 rakaat. Pahala yang diberikan oleh Allah adalah sebagaimana orang yang melakukan ibadah haji dan umroh tamatin sempurna. Sempurna. Ibadah haji sempurna, ibadah umroh sempurna. Tapi yo berurutan. Bar subuh wiridan sampai matahari terbit. Gak terus bar subuh turu, enggak begitu, enggak begitu. Jadi ini berurutan. Ini keutamaan zikir di pagi hari. Ono kitab ini namanya kitab Bidayatul Hidayah. Ada keterangan detail di situ. Ini tentang apa yang dilakukan mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Alhamdulillah.